Halo semuanya, kembali lagi ke EDK Electrical Channel. Kali ini saya akan bahas mengenai resistansi internal. Resistansi internal merupakan salah satu parameter yang menunjukkan kemampuan baterai dalam mengalirkan arus. Ketika nilai resistansi internalnya rendah, baterai mampu mengalirkan arus dalam jumlah besar. Sebaliknya, baterai dengan resistansi internal yang tinggi hanya dapat mengalirkan arus dalam jumlah yang kecil. Resistansi internal dapat menciptakan indikator kinerja baterai seperti tingkat kerusakan, status kapasitas, dan indikator ini adalah parameter tegangan, arus, suhu, dan parameter operasi lainnya. 4 mode kegagalan baterai utama, yang pertama adalah kehilangan air, plot negatif, korosi plat, dan hambatan internal meningkat, yang dimana adalah alasan utama mengapa resistansi internal baterai meningkat. Menurut hasil penelitian Konferensi Tenaga Nirkabel Internasional, jika daya tahan internal baterai melebihi 25% dari nilai normal, kapasitasnya telah diturunkan menjadi sekitar 80% dari kapasitas nominalnya. Jika daya tahan baterai internal melebihi 50% dari nilai normal, kapasitas baterai mengurangi sampai di bawah 80% dari kapasitas nominalnya. Fungsi internal resistan tes pada baterai didefinisikan sebagai hambatan yang melawan atau berlawanan dengan aliran arus dalam baterai. Yang mempengaruhi besaran resistansi internal baterai ada dua macam, yaitu resistansi elektronik dan resistansi ionik. Jumlah hambatan atau resistansi dari kedua tipe internal resistan ini disebut resistansi total efektif dari suatu baterai. Detail dari kedua macam hambatan dalam baterai akan kita bahas lebih lanjut sebagai berikut. Hambatan elektronik meliputi resistivitas aktual bahan atau material baterai. Contohnya adalah cover atau lapisan logam dan material bagian dalam lainnya yang membentuk fisik baterai. Resistivitas aktual adalah kondisi seberapa baik material-material dalam baterai melakukan kontak antara satu dengan lainnya. Nilai resistansi ini akan langsung berpengaruh apabila baterai dibebani. Resistansi ionik secara umum disebabkan oleh faktor elektrokimia. Misalnya adalah konduktivitas elektrolit, mobilitas ion, dan luas permukaan elektroda. Efek dari faktor kimia tersebut dikenal dengan sebutan efek polarisasi. Efek ini juga menimbulkan hambatan atau resistansi pada baterai. Biasanya, efek ini tidak langsung muncul saat baterai dibebani, butuh waktu beberapa milidetik atau lebih setelah baterai diberi beban. Alasan mengukur resistansi internal baterai. Alasan pertama, untuk mengukur resistansi internal adalah untuk memastikan kontrol kualitas selama produksi. Dimungkinkan untuk menentukan kualitas baterai dengan mengukur resistansi internalnya. Namun, beberapa ohm resistansi internal yang dianggap sebagai baterai berkualitas tinggi itu tergantung pada jenis baterainya, seperti bahan, struktur, ukuran, voltase, dan faktor lainnya. Berbagai jenis baterai memiliki tingkat resistansi internal yang bervariasi. Gambar grafik di sebelah ini mengilustrasikan bagaimana beberapa baterai memiliki beberapa miliohm, sementara yang lain memiliki resistansi internal lebih dari kiloohm. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menguji internal resistan baterai menggunakan alat ini, yang dimana alat ini dipergunakan untuk menguji internal resistan baterai. Oke teman-teman, sekarang saya akan menguji baterai yang ada di sebelah saya, yang dimana tipe baterainya adalah 12 volt 65 Ah yang sudah dirangkai dengan alat tes uji kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai internal resistan baterai. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman kalian juga mengetahuinya. Sampai jumpa.